Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang Juanda dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Kali ini saya ingin sharing tentang pendugaan dan pengujian model. Ini merupakan salah satu topik yang sangat mendasar dalam econometric modeling. Dan ini ada di buku saya, Econometrika, Pemodelan dan Pendugaan. Untuk membahas ini, diasumsikan Anda sudah memahami ya dalam video pertama saya terkait dengan pengantar ekonometrik, yaitu bagaimana tahapan pemodelan, ya. Kemudian juga tujuan pemodelan itu untuk apa, ya. Kemudian ada beberapa pola hubungan, ya, di mana diantaranya ada hubungan langsung, ya, ada indirect relationship, tidak langsung, aditif, multiplikatif, ada interdependent relationship, ya, ini ada kebersamaan simultan, ada juga yang namanya spurious relationship, ya. Nah, ini sebagai dasar model apa yang akan kita kembangkan, ya, semuanya ini tergantung daripada pola hubungan, ya, di antara variabel-variabel tersebut. Baik. Tentang pendugaan dan pengujian model, kita harus memahami dulu bahwa model yang kita akan duga ini sebenarnya merupakan rumusan dari suatu masalah, ya. Jadi merupakan abstraksi dari suatu masalah atau realitas yang diungkapkan dalam suatu persamaan matematik. Model ekonometrika adalah model statistik, ya, yang mencakup nilai error, ya. Jadi misalkan saja ini adalah data aktual, ya, diduga dalam suatu persamaan, ya. Kemudian tentu saja dugaan ini tidak persis sama sehingga ada simpangan, ya, disebut error, kadang-kala juga disebut sisaan. Kemudian dugaan ini karena sudah dalam bentuk fungsi model matematik yang sudah tertentu, tentu saja ini komponen yang sistematik, ya. Sedangkan error ini harus non sistematik, ya. Harus random, ya, tidak berpola, ya. Kadang-kala juga disebut sebagai white noise error, ya. Nah, diharapkan unsur-unsur ketidakteraturan Y ini dapat dijelaskan oleh nilai X1, X2, dan XP, ya, dalam suatu model dugaan, ya, di dalam persamaan dua-dua ini. Oleh karenanya, komponen sisaan ini diusahakan sekecil mungkin. Gitu, ya. Nah, kenapa ada error atau sisaan? Nah, ini bisa saja berasal dari beberapa sumber. Pertama, kemungkinan ada kesalahan pengukuran, ada measurement error. Ya. Bisa juga ada kesalahan proxy yang kita gunakan di dalam model ini, baik dalam variabel Y maupun variabel X. Kemudian bisa saja error ini bersumber dari bentuk fungsi, ya. Bisa saja yang kita gunakan modelnya salah, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, bisa saja ada variabel yang relevan, ya, tapi karena satu hal, misalkan saja datanya mahal atau mungkin datanya tidak ditemukan, ya. Jadi di sini ada omitted relevant variable, dan ini merupakan juga salah satu sumber daripada error. Bisa juga ada pengaruh faktor lain yang belum terpikirkan, ya. Katakanlah sekarang ini ada kejadian tiba-tiba terkait dengan wabah COVID-19, ya. Itu juga merupakan faktor-faktor yang belum terpikirkan sebelumnya. Nah, sebagai ilustrasi, ya, nanti, ya, dan komponen error ini sebenarnya ini digunakan dalam seni mengembangkan model, ya. Jadi misalkan saja kita usahakan error ini sekecil mungkin, ya. Jadi kesalahan pengukuran, kesalahan proxy sekecil mungkin sehingga kita mendapatkan model dengan error yang sangat kecil, ya. Sebagai ilustrasi, ya, ini ada data permintaan produk deterjen baru, ya, selama 30 minggu terakhir, ya, dipasarkan pertama kali beserta faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhinya, misalkan harganya, harga pesaing, ya, biaya iklan yang dikeluarkan, daya beli masyarakat. Ya. Kita ingin menduga suatu model permintaan. Ya. Misalkan saja model permintaannya dalam bentuk seperti ini. Jadi biasanya kalau yang namanya model populasi, ini merupakan model yang biasanya ditulis parameter koefisien modelnya dituliskan dengan Greek letter. Ya. Kemudian kalau kita menduga dari data contoh atau model sampel biasanya dituliskan dalam bentuk Greek letter yang dikasih head dugaannya atau mungkin langsung ke huruf biasa, ya, atau Arabic letter biasa. Nah, untuk Y ini adalah disebut sebagai dependent variable, ya. Ini tidak bebas tergantung daripada nilai X, sedangkan X ini adalah independent variable, purba bebas. Dan karena ini menjelaskan, kadang-kadang juga disebut explanatory variables. Dan Y ini merupakan merespon nilai X, kadang-kadang juga disebut
respon variabel. Dalam hubungan sebab akibat, ini adalah perubahan akibat, ini adalah perubahan penyebabnya. Dalam meramal, ya kadang-kadang kenapa ini diramal? Bisa saja karena Y ini sangat sulit atau mahal diukurnya, sehingga bisa diduga dari nilai-nilai yang relatif mudah atau murah diukurnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, jadi di sini ini adalah koefisiennya, ya, ini ada koefisien populasi, ini adalah interceptnya, kemudian random error. Sebelum membahas tadi model regresi berganda ini, multiple regression model ini, mungkin barangkali kita bahas dulu model yang lebih sederhana, ya, yaitu hanya dua variabel saja. Ya, misalkan saja dalam konteks ini, ya, kita melihat dua variabel hanya permintaan dengan harga, ya, hanya permintaan dengan harga, ada dua variabel, ya. Jadi misalkan saja kita ungkapkan dalam suatu simple linear regression model seperti ini, ya. Kemudian ini hanya dua variabel saja. Kemudian katakanlah modelnya, ya. Kalau kita lihat misalkan model ini di dalam data misalkan saja, sebelum kita bahas lebih detail, ini adalah data pengamatan, ya. Kalau kita buat scatter plot, ini data pengamatan, kemudian ini adalah nilai dugaan, ya, dan ini disebut sebagai rata-rata Y untuk X tertentu, gitu. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian ini adalah error, ya, ini adalah dugaan, ya. Jadi kalau dugaan dengan nilai sebenarnya ini adalah tadi simpangan, atau kadang-kadang juga disebut error. Nah, bagaimana menduga koefisien, ya, koefisien slope dan intercept ini, ya. Model penduga yang umum yang awal dibahas biasanya ini menggunakan model metode pendugaan OLS atau ordinary least square, ya, yaitu metode jumlah kuadrat sisaan terkecil, ya. Jadi di sini mencari dugaan koefisien A dan B ini yang menghasilkan jumlah kuadrat simpangan antara kedua data aktual dengan data dugaan ini minimum, ya. Jadi ini adalah jumlah sisaan, ya, ini sisaan, kemudian dikuadratkan kita jumlahkan, ya. Berapa A dan B supaya nilainya minimum, ya. Dan ini bisa ditunjukkan A dan B itu adalah rumusnya seperti ini. Nah, untuk sekarang sudah banyak software, ya, untuk data yang tadi ini diduga misalkan saja dengan hasil dugaan dari suatu software Stata. Ini adalah nilai dugaannya, ini koefisiennya, ini intercept, ini adalah slope, ya, ini modelnya. Kemudian untuk menduga apakah signifikan atau tidak ini dari nilai P, ini sudah dibahas di video pertama saya. Jadi untuk menguji, bahkan sebenarnya bisa saja melihat daripada selang kepercayaannya, ya. Artinya kalau koefisien slope daripada variabel P ini adalah bahwa jika katakanlah harga naik $1, maka permintaan ini turun antara 3 sampai dengan 7, ya. Jadi kalau misalkan saja nilai 0 tidak dicakup dalam selang kepercayaannya ini, berarti kita terima H1 bahwa koefisiennya ini tidak sama dengan 0. Artinya harga ini mempengaruhi permintaan, ya. Ini default dalam suatu software. Software apapun biasanya defaultnya, hipotesis statistiknya adalah beta sama dengan 0, beta tidak sama dengan 0. Tentu saja dalam praktek itu tidak harus sama dengan 0, ya. Bisa saja sama dengan suatu konstan. Nanti kita bahas, gitu, ya. Oke. Nah, untuk menguji, ya, apakah signifikan atau tidak, sebenarnya kita lihat dulu dasar, ya, ada yang namanya dalil Gauss-Markov, ya. Jadi kita mengasumsikan, ya, data ini, ya, misalkan ini adalah X, ini adalah X, ini adalah Y, kemudian katakanlah ini adalah garis dugaannya. Untuk X1 nilainya ini bervariasi, ya, bervariasi. Untuk X2 ini juga bervariasi, tapi variasinya ini sama, gitu, ya, untuk X1, X2 dan seterusnya. Jadi nilai Y ini menyebar normal di sekitar garis regresi. Untuk masing-masing nilai X, ya, baik X1 dan X2 ini sebaran atau ragam sekitar regresi ini adalah sama, ya. Inilah kita namakan asumsi kehomogenan, ya, kemudian juga kebebasan, artinya baik X1 ini naik atau turun, ini sebaran Y-nya relatif sama. Nah, kalau misalkan saja asumsinya dipenuhi, maka dugaan kita bersifat BLUE, ya, Best Linear Unbiased Estimator, yaitu penduga tabias linear terbaik, yaitu maksudnya ragamnya adalah yang minimum. Inilah yang namanya dalil
Gauss-Markov ya. Jadi kalau ini dipenuhi asumsinya, maka dugaan kita ini bersifat blue gitu ya. Nah, asumsi model regresi linear ini ya, jadi tadi dilihat bahwa ini adalah kenormalan dan kebebasan ya. Jadi nilai Y menyebar normal untuk masing-masing nilai X dengan nilai tengah yang tadi kita sampaikan alpha plus beta X, yang merupakan dugaannya ragamnya sama ya. Kemudian juga sebaran peluang error ini adalah sama dengan Y tadi, normal, bebas dan indentrik ya dengan nilai tengah 0 dan ragamnya semuanya sama, homogen. Kemudian variabel X dan error ini harus bebas ya. Ini tidak ada korelasi. Kalau ada korelasi ini berarti nanti ada kaitannya dengan persamaan simultan. Artinya X ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian kehomogenan, ragamnya konstan. Tadi sudah kita lihat gambarnya. Kemudian error ini bebas ya, tidak ada autokorelasi. Dugaan galat baku dihitung seperti biasa kalau kita menduga nih ada errornya dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi N-2. Kenapa dikurangi 2? Karena kita menduga 2 parameter koefisien. Kalau parameter koefisiennya ada sebanyak B, ini dibagi N-P. Nah, kalau asumsi tentang variabel acak tadi, error tadi dipenuhi, ya, yang homogen, tidak ada autokorelasi, ya, maka masing-masing dugaan koefisien, baik intercept maupun slope, ini juga akan menyebar normal. Ya. Jadi misalkan saja B0 dan beta 1 ini dugaannya ini menyebar normal. Ya. Dan nilai tengahnya ini persis di nilai populasinya. Ini merupakan penduga tak bias. Ya. Jadi untuk jika asumsinya dipenuhi, maka dugaan daripada parameter koefisien regresi nilai tengahnya sama ya. Jadi artinya rata-rata dari semua kemungkinan nilai dugaan itu ya. Karena kita kan ngambil sampel, tiap sampel bisa saja kita dapatkan dugaan yang berbeda, namun rata-rata dari semua kemungkinan dugaan itu sama dengan nilai sebenarnya. Inilah yang kita kenal dengan tak bias, unbiased estimator. Dan ini adalah nilainya ya. Jadi nanti ini ragam daripada intercept-nya adalah ini ragam daripada slope-nya. Ini adalah standar error daripada slope-nya. Nah, ini digunakan untuk menguji dari koefisien itu. Nah, sekali lagi ya, kita ulangi tentang Gauss-Markov ya, dari Gauss-Markov theorem ya. Jadi error ini dia menyebar normal dengan nilai tengah 0 ya, dan ragam sigma kuadrat sama saja untuk I sama dengan 1 sampai dengan N ya. Artinya antara error yang satu dengan error yang lain bebas ya, atau korelasinya sama dengan 0 atau tidak ada autokorelasi. Kemudian homogen karena juga disebut homoskedasticity, jadi varian error ini sama ya untuk semua I dari 1 sampai dengan N. Ya. Kemudian jangan lupa X ini adalah fixed variable ya. Ya, di sini ditetapkan predetermined variable ya, ditetapkan lebih dulu, bukan merupakan random variable ya. Berbeda kalau misalkan X itu ternyata dipengaruhi oleh faktor lain juga. Nah, itu nanti dibahas di dalam persamaan simultan. Nah, dugaan koefisien ya dengan metode OLS akan bersifat tak bias dengan ragam minimum ya, kita kenal dengan BLUE, Best Linear Unbiased Estimator, kalau asumsi ini dipenuhi ya. Nah, kalau asumsi ini dipenuhi, maka dugaan rata-rata Y-nya untuk X tertentu itu juga akan menyebar normal. Misalkan rata-rata Y untuk X ini dia akan menyebar normal. Dengan nilai tengah sama dengan nilai dugaannya, ya, kemudian ragamnya adalah ragam rata-rata Y. Begitu juga untuk dugaan individu. Ya. Jadi individu juga akan menyebar normal, tentu saja untuk individu ini ragamnya relatif lebih besar. Jadi kalau menduga individu, kemungkinan ragamnya lebih besar dibandingkan untuk menduga rata-rata Y untuk X tertentu gitu ya. Nah, ini dugaannya sama ya, dugaannya sama, tapi ragamnya ini berbeda untuk individu relatif lebih besar. Dan ini yang tadi kita kenal dengan namanya dalil Gauss-Markov ya. Jadi kalau ini dipenuhi, maka dugaannya bersifat blue. Nah, dugaan selang nilai ramalan ya untuk rata-rata Y ya. Jika X tertentu diketahui, maka selang kepercayaannya adalah dugaan Y plus minus nilai T tabel dikali dengan simpangan baku daripada rata-rata Y tadi. Ya. Nah ini standar errornya, kemudian ini adalah nilai T-nya tadi, dan ini berbeda dengan untuk rata-rata. Ya.
Ya, kalau kita lihat ragam ini paling kecil ketika XI-nya sama dengan X rata-rata. Jadi kalau XI sama dengan X rata-rata, ini akan sama dengan 0 dan ragamnya adalah yang paling kecil. Artinya, kalau X ini lebih jauh atau makin jauh dari rata-rata pengamatan, ya, rata-rata pengamatan X di sini, maka ragamnya makin besar dan selang kepercayaannya juga makin besar. Nah, sedangkan selang kepercayaan bagi dugaan respon individu, ya, jadi kalau tadi ini adalah untuk rata-rata, untuk individu ini ragamnya lebih besar seperti tadi disampaikan di dalam gambar, ya, lebih besar di sini. Jadi tambahan satu ini membuat selangnya lebih besar, ya. Nah, ini banyak software untuk menentukan selang kepercayaan ini, ya. Jadi misalkan kalau kita lihat untuk selang kepercayaan rata-rata Y untuk X tertentu ini adalah seperti ini, sedangkan selang kepercayaan untuk individu Y ini lebih lebar, ya. Kita lihat selang yang paling kecil, yang paling sempit adalah di ketika X-nya sama dengan rata-rata pengamatan. Makin jauh daripada rata-rata X pengamatan di sini, ya, rata-rata X yang diamati ini, maka selang kepercayaannya makin lebar, artinya makin kurang reliable, ya, kurang bisa diandalkan, ya. Seperti katakanlah kita mau memforecast jauh ke depan, ya, pasti kemungkinan salahnya juga makin besar, dan ini ditunjukkan dari selang kepercayaannya. Nah, ini data yang tadi, data 30, ya, ini adalah harga, kemudian ini adalah vertikalnya adalah permintaan, ya. Jadi kalau kita plot ini hubungannya negatif dan ini adalah garis regresinya. Nah, dengan persamaan tadi untuk menduga selang kepercayaan rata-rata dan individu, jadi ini adalah selang kepercayaan untuk rata-rata lebih sempit dan yang ini adalah selang kepercayaan untuk ini. Ini mudah, banyak software yang bisa membantu untuk menghitung selang kepercayaan ini. Ya. Begitu juga misalkan saja untuk contoh lain, katakanlah kita mau peramal nih, ya. Untuk data misalkan saja kita lihat untuk data permintaan dengan minggu ke-1 sampai ke-30. Kita mau melihat minggu ke depan, ya, minggu ke-31 dan seterusnya bagaimana permintaannya. Kita ingin meramal, katakanlah, ya. Jadi kalau kita misalkan ingin meramal, ya, dengan model sederhana ini, nah ini untuk minggu ke-1 sampai minggu ke-30 ini adalah permintaan, ini ramalannya, ya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau untuk rata-ratanya pas di tengahnya ini adalah selang kepercayaan yang paling kecil, ya. Sedangkan kalau makin jauh dari rata-rata makin besar, di sini juga makin besar, ya. Ini adalah selang kepercayaan untuk rata-ratanya. Ini adalah selang kepercayaan untuk individu Y, makin kurang diandalkan untuk menduga daripada individu. Jadi kalau kita ingin meramal minggu ke-31, ke-32, ini makin kurang reliable, ya, yang akan ditunjukkan bahwa selang kepercayaan ini makin lebar. Ya. Nah, untuk data yang lengkap kita pakai semuanya, ya. Jadi kita misalkan saja mau menduga nih, buatlah model permintaan, ya, permintaan diduga dari harga pesaing, biaya iklan dan income, ya. Untuk menduga model ini, ya, katakanlah dengan model regresi seperti ini, multiple regression, ya. Kemudian kita bagaimana menentukan rumusnya, menduga nilai koefisien daripada B1, beta 2, beta 3 sampai beta 6 tadi, ya. Nah, ini sebenarnya saya ingin sampaikan, ya, ingin kenalkan bagaimana pendekatan matriks supaya lebih sederhana. Jadi kalau kita gunakan matriks, ya, data ini adalah vektor Y, ya, data Y dari minggu ke-1 sampai minggu ke-30, ini X-nya, ini X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Ini adalah untuk intercept, ya. Kemudian katakanlah ini adalah transpose daripada matriks X kali X ini. Kemudian setelah digandakan kita cari inverse-nya. Kemudian ini adalah matriks X transpose dikali dengan Y. Dugaan OLS adalah rumusnya seperti ini, ya. Jadi inverse daripada perkalian matriks X aksen X, ya, dikali perkalian matriks X aksen Y. Nah, ini dugaan OLS, ya. Artinya mau variabelnya ada 2, 3, 4, bahkan 10 pun gitu, rumusnya ini tetap sama. Nah, untuk menduga apakah signifikan atau tidak, ya tentunya kita harus tahu berapa ragam daripada masing-masing dugaan ini. Nah, ragam dari masing-masing dugaan bisa dihitung dari rumus ini. Jadi tadi inverse daripada matriks transpose X dengan X, ya, perkaliannya, kemudian kali dari dugaan
ragam daripada error tadi. Jadi di sini di dalam dia unsur diagonalnya ini adalah ragam daripada intercept-nya, yang ini adalah untuk yang variabel ke-1-nya, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi diagonal itu adalah ragam daripada parameter koefisiennya. Jadi ini kalau misalkan saja kita lihat ya, ragam tadi ya, standar error itu adalah akar daripada ragamnya tadi. Ini ditampilkan di sini di dalam output software. Misalkan ini dalam stata. Nah, kemudian biasanya output ini ya, kita menginterpretasikannya adalah pertama, apakah model dapat menjelaskan keragaman permintaan produk ini. Jadi kan kita mau menduga bagaimana keragaman dari permintaan ini berdasarkan model tadi. Nah, untuk menjawab apakah dapat menjelaskan keragaman permintaan produk itu, ini dari uji F ya dilihat saja dari p-value-nya. Kalau p-nya kecil ya berarti model ini dapat menjelaskan keragaman permintaan produk. Atau minimal ada satu faktor yang mempengaruhi. Yang mana yang mempengaruhi ya, faktor mana yang mempengaruhi, langsung kita lihat ya dari uji T-nya. Ya ini p-value nih ya. Jadi kalau p-nya kecil ya berarti ini adalah signifikan ya, karena ini kecil semua kecuali mungkin untuk yang T ini ya. T ini adalah minggu ke-1, minggu kedua kita ingin melihat apakah ada kenaikan tiap minggu. Jadi mungkin ini merepresentasikan awareness ya daripada masyarakat terhadap produk yang baru diintroduksi ini. Apakah ada kenaikan tiap minggu? Kelihatannya nilai P-nya adalah 0,095. Artinya kalau kita menyimpulkan bahwa ini berpengaruh awareness ini ya, bisa saja salah dengan tingkat kesalahan 9,5%. Gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ini. Nah, untuk menguji Juni ya, biasanya sebenarnya bisa saja langsung daripada selang kepercayaannya ya. Jadi kalau selang kepercayaannya ini tidak mencakup 0 ya, katakanlah ini semua tidak mencakup 0 kecuali ini. Ya, bayangkan kalau ini kita interpretasikan koefisiennya ini antara minus 0,2 sampai 2. Artinya bisa negatif, bisa positif. Artinya biasanya kita langsung menyimpulkan ini tidak signifikan. Tapi kita lihat ya, bagaimana kita menghadapi p-value yang nilainya tidak terlalu besar sebenarnya. Nanti kita lihat bahas di berikutnya. Nah, kita lihat bagaimana detailnya menjelaskan ini yang dua permasalahan ini, yaitu tentang apakah model dapat menjelaskan keragaman Y, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan produk tersebut. Baik. Pertama, ya, kita mau melihat ya uji model secara keseluruhan. Ini adalah model, ya. Ini nilai Y, ini adalah dugaannya, ini adalah error. Y ini beragam, ya. Katakan ini ragam Y, kemudian diduga dari model. Ini juga ada ragam model, katakan ini ragam regresi. Ini adalah ragam error. Apakah model dapat menjelaskan keragaman Y? Jadi kita buat suatu hipotesis statistik, ya. H0 ini model tidak dapat menjelaskan keragaman Y. Kemudian H1 model dapat menjelaskan keragamannya. Jadi ini sebenarnya masalah keragaman ya, uji F ini ya. Namanya juga ANOVA, Analysis of Variance. Kalau misalkan saja tidak dapat menjelaskan keragaman Y, artinya ragam regresi ini sama saja dengan ragam error. Ini sama. Atau rasionya sama dengan 1. Kalau dapat menjelaskan keragaman Y, berarti ragam regresi ini lebih besar daripada ragam error ya. Ini lebih besar. Atau rasionya lebih besar dari 1. Nah, ini sebenarnya penjelasan daripada analysis of variance ya. Nah, kemudian kalau misalkan saja model tidak dapat menjelaskan keragaman Y, ya, artinya X1 ini berubah, tidak merubah Y, X2 berubah, tidak merubah Y, dan seterusnya. Artinya semua koefisien ini sama dengan 0 ya. Artinya tidak dapat menjelaskan. Jadi sebenarnya semua koefisien sama dengan 0 ini adalah implikasi dari sini gitu ya. Tapi banyak penjelasan langsung ke sini gitu. Tapi sebenarnya dasarnya ini ya, ini hanya implikasi daripada penjelasan yang sebelumnya ini ya. Jadi H0 ini adalah bahwa kalau model tidak dapat menjelaskan keragaman Y, artinya semua koefisien slope ini sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau model ini dapat menjelaskan keragaman Y, nah berarti kemungkinan bisa saja dari X1, bisa saja dari X2, bisa saja dari XP. Atau dengan kata lain, berarti minimal ada koefisien yang tidak sama dengan 0. Atau minimal ada variabel bebas ya yang bisa mempengaruhi apa? Y. Nah, untuk menguji ini, apakah model ini dapat atau tidak dapat menjelaskan keragaman Y, karena ini dari rasio dari dua ragam, kita menggunakan statistik uji F ya.
Jadi ragam regresi dibagi ragam sisa gitu ya. Ini menyebar menurut sebaran F. Jadi di sini H1-nya ini lebih besar, berarti ini ya daerah kuning yang sebelah kanan, ini daerah H1, ini daerah H0 ya. Kemudian kalau kita lihat ya, contoh yang tadi ya. Jadi misalkan orang-orang biasanya langsung aja sama dengan 0 saja, padahal ini sebenarnya dari rasio dari dua ragam. Jadi ini adalah sebaran F-nya, kita lihat ya dengan derajat bebas karena ada 5 variabel. Kemudian 5 variabel bebas, kemudian derajat bebasnya 24, satu itu adalah untuk intercept ya. Kemudian kita lihat statistik uji T, statistik uji F, nilai 51, berarti 51 ini adalah lebih besar daripada nilai tabel ya. Kemudian di dalam software biasanya akan dikeluarkan P. P ini adalah kesalahan yang kita terima kalau kita menyimpulkan H1. Jadi kalau misalkan P-nya ini kecil, kita simpulkan H1 ya. Jadi keputusannya adalah H1 ya pada taraf alfa 5% ya. Jadi alfa ini adalah semacam kesalahan maksimum yang masih bisa ditolerir. Kalau misalkan kesalahan yang ada adalah P-nya lebih kecil daripada kesalahan maksimumnya, berarti kita berani menyimpulkan H1. Jadi kesimpulannya adalah model dapat menjelaskan keragaman Y atau minimal ada satu variabel bebas, yaitu X minimal 1X yang mempengaruhi Y. Yang mana yang mempengaruhi Y adalah kita lanjutkan dengan uji T. Ya. Oke. Nah, sebelum ke uji T ya kita lihat ya tadi ini adalah ragam Y-nya dari jumlah kuadrat ini adalah ragam daripada regresi, dari jumlah kuadrat regresi ini adalah ragam dari sisaan ya. Jadi kita mengenal ada yang namanya koefisien determinasi yaitu sum square of regression dibagi dengan sum square of total ya, sum square total di sini. Jadi ini adalah koefisien determinasi. Jadi mengukur proporsi keragaman ya yang dijelaskan oleh model ya. Jadi ini secara informal bisa digunakan sebagai ukuran goodness of fit ya untuk membandingkan validitas beberapa spesifikasi model. Jadi kalau R kuadratnya 91,5% artinya 91,5% keragaman permintaan dapat dijelaskan oleh model dan ini signifikan dari uji F-nya. Nah, tadi setelah kita simpulkan minimal ada satu faktor yang mempengaruhi, ya, yang mana kita lihat masing-masing uji T. Ya. Misalkan, apakah harga berpengaruh nyata terhadap permintaan deterjen? Kita lihat, ini H0-nya adalah sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0. Kemudian kita lihat ujinya, ya, uji T-nya adalah minus 11, yang minus 11 ini adalah daerah sebelah kiri, daerah kuning ini berarti jatuh di H1 atau tolak H0. Ya. Kemudian, biasanya kita kalau menggunakan software nggak usah lihat tabel, langsung saja gunakan p-value ya. Karena kalau kita menyimpulkan H1 kesalahannya sangat kecil, berarti kita putuskan H1 atau tolak H0. Kita kesimpulkan terbukti nyata bahwa pengaruh harga ini signifikan terhadap permintaan deterjen. Nah, di dalam uji statistik ya sebenarnya tidak harus sama dengan 0 saja gitu ya. Nah, di dalam statistik ini sebenarnya tergantung daripada hipotesis penelitiannya. Ya. Hipotesis penelitiannya seperti apa? Kalau misalkan saja hanya signifikan tidak signifikan, berarti koefisiennya sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0, gitu kan? Ya, misalkan saja seperti ini, ya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Tapi dalam praktek bisa saja yang namanya signifikan itu bukan 0. Misalkan saja katakanlah jika harga naik diturunkan $1 misalkan permintaan ini harusnya yang namanya signifikan minimal 2 misalkan, berarti di sini K-nya harus 2. Jadi tergantung permasalahan ya. Jadi bukan masalah statistik uji statistik itu selalu sama dengan 0, bukan. Sama dengan 0 itu adalah defaultnya daripada setiap software statistik atau software ekonometrika. Oke. Nah, jadi ini adalah daerah kritisnya, daerah penolakan H0. Jadi ini adalah H1 ya. Kalau uji dwi arah ya, two-way test di sini. Tapi dalam praktek bisa saja ada uji one way, ke arah ya. Misalkan saja di sini koefisiennya ini kurang dari K. Kalau kurang dari K, lihat H1-nya. Kalau kurang berarti daerah penolakannya adalah sebelah kiri. Bisa juga ya H1-nya adalah sebelah kanan, yaitu lebih besar dari K gitu ya. Poinnya di sini ya, yang namanya H0 itu selalu dalam bentuk sama dengan, ya, bisa sama dengan K, bisa juga maksimum K, ya, lebih kecil atau sama dengan, bisa saja minimum K, artinya sama dengan atau lebih besar. Okay. Nah,
Nanti di dalam uji eka arah ya, kita bisa langsung dari p-value-nya saja ya. Lihat, kalau uji eka bisa saja langsung dari setengahnya. Kita lihat nanti contohnya. Nah, misalkan saja untuk uji eka arah, apakah ada kenaikan permintaan tiap minggu ya? Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, datanya kan sebenarnya nggak signifikan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat data jadi kalau misalkan kita lihat datanya ya, kita lihat di sini, yang tidak signifikan ini kan adalah yang T ini ya. Jadi kalau misalkan saja ada kenaikan, ada tiap minggu gitu, apakah ada kenaikan atau tidak, ternyata nilai p-value-nya 9,5% dan ini lebih besar daripada 5%. Berarti kemungkinan ini adalah tidak signifikan gitu kan. Nah, kita lihat kalau misalkan saja asumsi atau mungkin hipotesis yang kita ingin uji ini adalah apakah ada kenaikan ya, misalkan pernyataannya gini, bukan masalah signifikan atau tidak gitu ya, tapi lebih spesifik ya. Jadi di dalam metode penelitian, ketika kita menulis hipotesis penelitian itu harus lebih spesifik ya. Bukan hanya sekedar berpengaruh nyata ya. Misalkan tadi dalam konteks ini, katakanlah hipotesis penelitiannya, apakah ada kenaikan permintaan tiap minggu ya. Kemudian kita uji ya untuk dengan taraf nyata 5% ya. Jadi hipotesis penelitiannya ini adalah ada kenaikan permintaan tiap minggu. Nah, kalau ada kenaikan permintaan tiap minggu, berarti hipotesis statistiknya gitu ya. Jadi ada kenaikan permintaan tiap minggu kan berarti koefisiennya ini lebih besar. Ya. Dan tidak mengandung sama dengan. Kalau lebih besar, berarti di sini masuk ke H1. Jadi rule of thumb-nya, kalau pernyataan hipotesis penelitian ini mengandung sama dengan sebagai H0, kalau tidak mengandung sama dengan, dalam hal ini kan ada kenaikan. Kenaikan itu lebih besar ya. Berarti ini sebagai H1. Kalau ini lebih besar, berarti H0-nya tinggal kebalikannya saja ya. Ini adalah kalau lebih besar, ini lebih kecil atau sama dengan. Sebenarnya yang diuji adalah yang sama dengan nolnya. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana tabel T di sini ya, karena ini lebih besar, tentu saja ini harus di daerah sebelah kanan kalau signifikan gitu ya. Kemudian dari uji T 1,74 ini lebih besar daripada 1,708, berarti signifikan. Atau sebenarnya bisa kita lihat dari p-value-nya. Jadi kalau tadi uji dui arah, itu nilai p-value-nya adalah 9,5%. Jadi kalau kita menggunakan alfa 5%, ini nggak signifikan. Tapi kalau kita menggunakan hipotesis penelitiannya ini adalah ada kenaikan, berarti ini didukung dari data ini. Dan nilainya, ya P-nya 0,0475 itu sekitar setengahnya daripada 9,5% tadi gitu ya. Sehingga kalau hipotesis penelitiannya seperti ini, kita menyimpulkan ya bahwa terbukti nyata sebenarnya ada kenaikan permintaan deterjen tiap minggu. Jadi ini sekali lagi ya, kita jangan terlalu kaku di dalam menafsirkan output komputer di software ya. Jadi di software itu hanya default-nya saja, yaitu selalu uji hipotesis statistiknya adalah H0 sama dengan 0, H1 koefisiennya tidak sama dengan 0. Tapi dalam praktek bisa saja berbeda ya. Misalkan saja dalam konteks ini bukan koefisien daripada waktu tadi sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, tapi sebenarnya ini mau menguji apakah ada kenaikan permintaan. Jadi kalau ada kenaikan permintaan, berarti hipotesis H1-nya adalah koefisiennya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, ternyata ini signifikan gitu ya. Nah, jadi ini bisa saja dikembangkan untuk kasus lain, misalnya ya, kita mau melihat apakah jika harga deterjen naik $1, maka permintaan akan turun minimal 4 unit ya. Misalnya, apakah jika harga deterjen naik $1, maka permintaannya akan turun lebih dari 4 unit. Jadi di dalam hal ini koefisiennya ya, karena koefisiennya adalah kurang dari minus 4, ya berarti ini sebagai H1. Ya. Jadi kalau tidak mengandung sama dengan, dia H1. Berarti H0-nya lebih besar atau sama dengan. Kemudian kalau kita menggunakan stata, ini kita bisa dikeluarkan ini ya. Jadi kalau misalkan saja sama dengan minus 4 dan tidak sama dengan, uji dui arahnya ini adalah sebenarnya 0,0273. Nah, kalau uji eka arahnya ya, dengan stata ini sebenarnya nanti p-value-nya itu setengah daripada ini, sekitar setengahnya nih nanti.
berarti makin signifikan gitu ya ini sebenarnya. Ya, ini makin signifikan. Ini bisa ditunjukkan ya bahwa kalau misalkan saja eka arah itu titik kritisnya lebih kecil lagi sehingga cenderung lebih signifikan dibandingkan kalau dewi arah. Contoh lain misalkan saja, apakah ya, jadi tadi kesimpulannya adalah jika harga naik $1 ya, maka permintaan akan turun lebih dari 4 unit. Jadi hipotesis ini didukung oleh data ya. Jadi langsung kita simpulkan saja. Jadi kalau kita lihat ya, untuk kasus lain misalkan kalau ini adalah turun lebih dari 4 unit, kemudian misalkan masalah penelitiannya adalah jika harga deterjen naik $1, maka permintaannya akan turun minimal 4 unit. Nah, kalau minimal 4 unit, berarti ini maksudnya koefisiennya kurang atau sama dengan minus 4. Ya. Jadi bisa minus 4, minus 5, minus 6 gitu kan, dan seterusnya. Nah, karena ini adalah turun minimal itu mengandung sama dengan, berarti dia sebagai H0. Ya, lebih kecil atau sama dengan minus 4. Berarti H1-nya kebalikannya yaitu lebih besar. Ya. Jadi di sini sebenarnya yang diuji adalah yang sama dengannya. Kemudian kita kalau menggunakan stata, ini bisa kita tunjukkan ya, bahwa nilai p-value-nya ya untuk kasus ini nilai p-value-nya adalah 0,98. Artinya kalau 0,98 ini besar, kita simpulkan dia apa? H0 ya. Berarti artinya pernyataan ini ya tidak ada alasan untuk menolak pernyataan ini. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada alasan untuk menolak kesimpulan tadi ya. Jika harga deterjen naik $1, maka permintaannya akan turun minimal 4 unit ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah H1, kalau H1 adalah daerah sini ya, ini adalah kecil, maka kita simpulkan bahwa memang kurang daripada minus 4 ya. Kemudian apakah beda dengan ini? Sebenarnya mirip ya, tapi di sini bukan hanya kurang dari minus 4, tapi bisa saja yang minus 4, jadi minimal tadi ya, turun minimal 4, jadi bisa 4, bisa 5, ini juga sama. Jadi sebenarnya ini kesimpulannya mirip ya. Tapi hati-hati ya, ketika kita menurunkan atau mengembangkan hipotesis statistik ini. Jadi kalau dalam konteks ini, pernyataan tadi, ya hipotesis penelitiannya ini adalah diwujudkan dalam H1, ya direpresentasikan dalam H1 karena tidak mengandung sama dengan, sedangkan yang ini karena mengandung sama dengan, ini direpresentasikan oleh hipotesis statistik H0 gitu ya. Jadi kita biasanya menyimpulkannya kalau H0 ya, ini biasanya kita sebutkan tidak ada alasan untuk menolak kesimpulannya. Kenapa? Karena kalau kita langsung ya, jika harga deterjen naik $1 maka permintaannya akan turun minimal 4 unit, pasti nanti akan ditanya berapa kesalahannya. Ya, kalau kita menyimpulkan H0, kita tidak bisa itu mendapatkan berapa kesalahannya dari output komputer ya. Sebenarnya ini bisa kita cari ya, tapi ini terlalu panjang diceritakan di sini, mungkin dalam sesi lain ya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, ini daerah H0 ini daerah sini gitu ya. Makanya ketika di daerah H0, karena H1-nya sebelah kanan, maka p-value-nya sangat besar. Sehingga kita simpulkan H0 ya. Jadi ini adalah kalau tidak menolak artinya menerima kan seperti ini. Tapi biasanya di dalam menyimpulkan H0 kalimatnya bukan seperti ini ya. Kalau misalkan yang H1 langsung saja kalimatnya seperti ini, jadi jika harga deterjen naik $1, maka permintaannya akan turun lebih dari 4 unit gitu ya. Kalau ditanya berapa kesalahannya, ya kesalahannya inilah p-value ini. Ya, jadi kalau kita menyimpulkan ini berarti kesalahannya adalah sekitar 1,3%. Oke. Baik, nah di dalam statistika ya sebenarnya untuk menguji tadi gitu ya. Jadi sebelum menguji tadi kita harus melihat bagaimana asumsi daripada sisaan ya. Tadi sudah disampaikan ya, asumsi dari sisaan itu dia harus menyebar normal ya dengan nilai tengah 0 dan ragamnya homogen ya. Kemudian antara error yang satu dengan error yang lain tidak berhubungan ya, bebas ya. Jadi misalnya untuk analisis sisaan secara deskriptif ya bisa menggunakan grafik ya untuk mengevaluasi pelanggaran asumsi. Jadi kita lihat bagaimana sisaan dengan X ya. Jadi kita gambarkan ya. Jadi kalau ini X di sini sisaan. Kalau gambarnya seperti ini ya, artinya berapapun nilai X ini ragamnya sama ya. Ragamnya sama. Kemudian errornya juga nanti rata-ratanya ada sama dengan 0 ya. Atau bisa saja, jadi kalau ini seperti ini gambarnya memenuhi asumsi dari Gauss-Markov ya. Artinya dia akan menghasilkan penduga tata bias linier terbaik.
Nah, bisa juga sisaan ini dibagi dengan standar error sisaan. Jadi untuk melihat standar dice residual ya, jadi sisaan baku. Nah, kenapa ini perlu dicari ini? Karena untuk standar dice residual, kadang-kadang disebut juga studentized residual, ini memungkinkan mempertimbangkan besaran sisaan, artinya kita ingin tahu juga kalau ada data yang besar sekali, ada yang data kecil sekali, ini sebenarnya data outlier atau tidak. Nah, untuk menentukan apakah outlier atau tidak, nah kita bisa membandingkan dengan sisaan baku, ya, dengan sisaan baku. Jadi misalkan saja kita lihat ya, untuk plot data nih, kalau misalkan saja plot sisanya seperti ini, berarti ini kemungkinan modelnya, fungsinya tidak linear. Jadi kalau tidak linear ya, tadi sudah dibahas, ini adalah sumber error yang kedua ya, kemungkinan fungsi modelnya salah gitu ya. Kita perbaiki. Kalau gini berarti linear. Kemudian kalau homogen sama seperti ini, jadi yang sebelah kanan ini adalah yang memenuhi asumsi. Kalau heterogen ya contohnya seperti ini. Jadi makin besar X, ragamnya makin besar. Bisa juga kebalikannya seperti itu. Oke. Kemudian bisa juga gambarnya seperti ini. Kalau seperti ini ya, artinya X makin besar ya, ragamnya atau sisaan ya, sisaan daripada dari modelnya tadi ya, standardized residualnya ini makin lama makin tinggi. Berarti di sini tidak bebas ya. Kalau yang ini kan bebas. Berapapun nilai X ya, maka ragamnya sama saja seperti ini. Ragam daripada error tadi. Nah, kalau misalkan untuk data yang tadi kita gunakan, yaitu permintaan ya, dengan beberapa variabel tadi ya, yaitu harga, harga pesaing, biaya iklan, daya beli ya, kemudian juga kita ingin melihat tingkat awareness-nya, tiap minggu ada kenaikan atau tidak. Kalau kita lihat inilah plot sisanya ya, residual dengan nilai dugaannya. Nah, di sini ada beberapa data yang mungkin relatif besar ya, tapi kita nggak tahu apakah outlier atau tidak. Nah, kalau kita menggunakan sisaan baku atau standardized residual ya, ini seperti skor jet saja ya, skor baku. Yaitu skor baku ini kalau ini normal dengan nilai tengah 0 dan ragam 1, kalau 95% ya, ini 2,5% sebelah kiri, 2,5% sebelah kanan, ini nilainya antara minus 1,96 sampai 1,96. Artinya, oke lah, kita sederhanakan saja ini antara minus 2 sampai 2. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini adalah ya minus 2 sampai 2 ya. Ini masih di atas minus 2. Nah, kalau kita lihat ini ada yang di atas 2. Ya, ini ada 2 titik, ini dengan di sini. Nah, ini kalau misalkan saja outlier ini kita buang, kemungkinan datanya hasilnya bisa lebih baik lagi. Misalkan R kuadratnya lebih tinggi, bahkan kemungkinan yang tadi tentang awareness tadi, yang T tadi, kemungkinan ini bisa langsung signifikan gitu ya. Nah, inilah mengenai pendugaan dan pengujian model yang sangat mendasar yang harus kita benar-benar pahami gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam pengujian hipotesis tadi ya, atau pengujian asumsinya di sini ada dua pendekatan. Seandainya kita menggunakan data deret waktu atau time series data gitu ya. Ada dua pendekatan. Kalau regresi klasik ya seperti yang tadi sudah kita bahas, biasanya tahapannya menduga model dulu, kemudian dilihat apakah asumsi error itu dipenuhi atau tidak. Nah, berbeda dengan menggunakan time series econometric modeling gitu ya. Di sini biasanya tahapannya adalah bukan membuat model dulu, tapi kita lihat datanya sudah stasioner atau belum. Kalau belum stasioner, harus distasionerkan dulu gitu ya. Nah, terus saja sampai mendapatkan stasioner. Kalau tidak stasioner, kita lakukan difference ya, ada semacam pembedaan pertama dikurangi dengan data periode sebelumnya ya dan seterusnya. Tapi nanti ini akan kita bahas di sesi berikutnya, di lain sesi lah gitu ya. Nah, ini ada dibahas di buku Econometric Deret Waktu, Time Series Econometrica gitu ya. Namun yang ingin saya sampaikan sebenarnya bukan berarti pendekatan klasik ini salah ya. Asalkan ini memenuhi asumsi, sebenarnya ini adalah pemahaman tentang stasioner juga gitu ya. Artinya gini, kalau misalkan saja ini datanya seperti ini, berapapun nilai X ya, atau mungkin juga untuk waktu T tadi gitu ya, itu sama saja ragamnya gitu. Jadi kalau ragamnya ini konstan,
kemudian nilai tengahnya ini konstan tiap waktu, ya, artinya dia stasioner. Ya, artinya baik stasioner maupun asumsi dari Gauss-Markov itu dipenuhi, artinya ya, kapanpun kita prediksi apakah 1, 2, 3 tahun ke depan gitu, itu bisa digunakan gitu. Inilah pentingnya kenapa asumsi daripada katakanlah homogen, ragamnya konstan, nilai tengahnya sama, tidak ada autokorelasi, atau di dalam time series ini adalah uh, harus stasioner gitu kan. Ini berarti implikasinya kalau udah stasioner atau asumsi Gauss-Markov ini dipenuhi, maka model ini bisa digunakan kapan saja gitu. Artinya hubungan antara X dengan Y ini dalam kondisi keseimbangan jangka panjang gitu ya. Ya karena ragamnya tadi homogen tadi ya. Jadi misalkan ini seperti ini. Ya. Tapi kalau yang sebelah kiri ya tentu saja nggak bisa kita pakai gitu ya. Jadi kalau misalkan asumsi dipenuhi ini bisa untuk meramal ke depan gitu ya. Baik, itu saja ya. Yang berikutnya adalah permasalahan berikutnya adalah bagaimana kalau ini kan hanya deskripsi, ya, bagaimana menguji ya asumsi daripada sisaan tadi, apakah homogen atau heterogen? Bagaimana menguji apakah sisaan ini apakah bebas atau tidak bebas atau ada autokorelasi. Nah, nanti kita bahas dalam sesi berikutnya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.